Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Strawberry akan memaparkan presentasi mengenai tantangan pengimplementasikan inovasi. Dengan anggota saya sendiri, Alvina Putri, Farida Berliana, dan Raffi Laifadi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dimulai untuk topik bahasan. Dalam melakukan pengimplementasian inovasi, ada 4 hal yang pokok untuk dijalankan. Yang pertama itu adalah bisnis. Bisnis atau kegiatan usaha yang akan kita jalani. Yang kedua yaitu entrepreneur atau orang yang melakukannya yang menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu jenis bisnis. Bisnis atau bidang yang akan kita geluti untuk memulai inovasi usaha tersebut. Yang keempat adalah fokus bisnis. Fokus bisnis atau usaha yang memang akan dijalankan dari awal sampai akhirnya usaha itu berjalan. Selanjutnya, di sini juga ada materi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu sendiri harus memiliki atau menguasai 4 hal ini. Yang pertama tentang material. Material atau isi dari usaha yang akan kita jalani. Yang kedua yaitu human atau orang-orang yang akan terjun ke dalam usaha tersebut harus kita kelola, harus kita rencanakan dari awal. Yang ketiga tentang money atau uang. Uang dalam fokus membuat inovasi usaha adalah hal yang sangat penting karena agar berjalan usaha itu dengan mudah. Yang keempat itu information atau informasi mengenai usaha yang akan kita jalani, apakah sesuai dengan zaman yang sedang berjalan atau kurang relevan untuk dijalankan. Selanjutnya, inovasi sendiri memiliki arti yang menurut dari West and Park dalam Zasher, yaitu pengenalan produk, disengaja, dan aplikasi peran kelompok atau organisasi. Ide, proses untuk menentukan. Dan pengenalan ide-ide baru, proses ataupun prosedur, dan penerjemahan elemen-elemen kreatif yang akan dijalankan dalam aplikasi bermanfaat. Selanjutnya, di sini organisasi terlibat dalam inovasi. Ada 2 jenis kegiatan yang organisasi terlibat dalam inovasi. Yang pertama, ada eksplorasi atau memperoleh informasi. Selanjutnya, ada eksploitasi atau memperoleh hasil dan kewujudan aslinya. Selanjutnya, ada keuntungan dari berbisnis. Yang pertama, ada harga. Harganya bagi konsumen akan jauh lebih rendah karena produsen berusaha bekerja lebih efisien dan menurunkan harga jual. Yang kedua, pelayanan. Bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga, ada new generation. Bisnis berusaha untuk menciptakan barang baru dengan mutu yang lebih baik. Yang terakhir ada efisiensi. Bisnis menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara sehat atau secara efisien yang memboroskan sumber daya. Selanjutnya di sini ada beberapa klasifikasi bisnis. Dari bawah usaha pertanian. Usaha pertanian kita semua tahu, di bidang pertanian kita semua membutuhkan. Terus yang selanjutnya ada konstruksi. Konstruksi di sini banyak bidang, contohnya untuk membangun rumah atau gimana. Selanjutnya ada ranah yang agak lebih tinggi, ada finansial. Selanjutnya ada di bidang jasa dan juga di bidang usaha pemerintah. Lanjut. Baik, selanjutnya ada fungsi bisnis ya. Fungsi bisnis itu ada 3. Yang pertama ada acquiring raw materials atau mencari bahan mentah. Yang kedua ada manufacturing raw materials into product atau merubah bahan mentah menjadi produk. Dan yang terakhir ada distributing product to customer atau menyalurkan barang ke tangan konsumen.
Lalu selanjutnya juga ada tantangan mengimplementasikan bisnis ya. Yang pertama itu tantangan dari segi produktivitas. Dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya karena mereka akan menghadapi pasar luas yang makin berkembang. Usaha meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperbarui mesin-mesin dengan mesin yang modern, agar hasil reproduksinya tidak ketinggalan zaman dan efisien dalam melakukan produksi. Selanjutnya, kembangkan kegiatan research dan sediakan juga dana itu agar bisa berkembang, desain, mutu, dan pasar baru dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, di negara maju, banyak dicoba pemakaian robot untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Lalu juga kembangkan manajemen personalia agar karyawan dapat dimotivasi dalam meningkatkan produksi dan moralnya bisa jadi lebih baik. Dan yang terakhir juga jangan lupa libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tantangan kualitas, yaitu konsumen merasa tidak senang membeli produk yang cepat rusak dan seringkali diperbaiki. Konsumen pun tidak senang dengan perusahaan jasa yang tidak mau memperbaiki servisnya. Perusahaan yang baik kadang-kadang menunjuk seorang kepala bagian atau seorang wakil direktur urusan kualitas. Meningkatkan mutu berarti membuat sesuatu menjadi lebih baik, dan tingkat efisien menjadi lebih baik pula. Perbaikan kualitas ini tidak menyangkut produk saja, namun juga mencangkup seluruh bagian dan tingkatan dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada tantangan pasar global, yaitu persaingan global makin lama ya makin meningkat. Oleh sebab itu, produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut. Untuk contohnya ada Jepang yang memperlihatkan keunggulannya dalam hal ini. Ini dimungkinkan karena adanya kerjasama pemerintah yang mensupport industri Jepang, sehingga memungkinkan industri Jepang melakukan penetrasi pasar global. Untuk unggulan Jepang seperti mobil, elektronik, film, TV, dan sebagainya. Ya, seperti itu untuk tantangan mengimplementasikan bisnis. Baik, sekian presentasi yang kami lakukan dari kelompok Strawberry mengenai tantangan mengimplementasikan bisnis. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi banyak orang dan bagi kita sendiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.